Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi, NIM 093 20 2093 dari Teknik Pertambangan. Latar belakang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari ilmu fisika, dimulai dari yang ada dari kita sendiri seperti gerak yang kita lakukan setiap saat, energi yang kita pergunakan setiap hari sampai pada suatu yang berada di luar diri kita seperti yang ada di lingkungan kita. Pada percobaan kemarin, yaitu tentang menentukan resukan gaya pada suatu beban, di mana pada percobaan ini bersangkutan paut dengan hukum Newton yang berlaku. Beberapa gaya yang bekerja secara bersama-sama terhadap suatu titik tertentu, baik serah atau berlawanan, akan menghasilkan dengan gaya yang sama dengan gaya tunggal yang memiliki besar dan arah yang tepat. Apalagi dan menghadapi era globalisasi saat ini serta pasar bebas yang akan segera kita masuki, lebih menuntut pengusahaan dan penerapannya dalam menghadapi masalah yang kompleks. Masa dan berat juga yang mahasiswa lakukan dalam percobaan ini sangat berbeda, karena membedakan adalah dari pengangguran gravitasi, di mana kalau masa gravitasinya sampai kapanpun tidak akan berubah, sedangkan pada berat bisa saja berubah sesuai dengan percepatan gravitasinya. Tujuan instruksi umum: 1. Kita dapat memahami konsep penyusunan gaya. 2. Kita dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja lebih dari 2 gaya. Tujuan instruksi khusus TIK. 1. Kita dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. 2. Kita dapat menentukan nilai resultan gaya secara analisis dan grafis. 2. Pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga gaya, dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat tetapi mempengaruhi dapat dirasakan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan memperlukan tenaga gaya, dan ada yang kuat dan ada yang pula yang lemah. Makin besar gaya dilakukan, makin besar pula tenaga yang dinyatakan dalam Newton. N. Gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gerak adalah memperpindahan posisi atau kedudukan suatu benda. Bentuk benda adalah gambaran wujud suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda, termasuk ke dalam besaran faktor. Karena memiliki nilai dan arah, sebuah gaya disingkat dengan N. Mempengaruhi gaya dapat dilakukan dengan alat yang disebut dinamometer. Gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha tenaga yang harus dilakukan. Selain besaran pokok dan besaran turunan, besaran fisika dibagi menjadi 2 kelompok lain, yaitu besaran faktor dan besaran skalar. Besaran faktor adalah besaran fisika. Besaran skalar adalah besaran fisika yang mempunyai besar saja dan tidak mempunyai arah. Atasnya ada anak panah atau huruf dicetak. Berdasarkan penjelasan di atas, gaya dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki beberapa sifat sebagai berikut. 1. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. 2. Gaya dapat mengubah bentuk benda. 3. Gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan
atau memindahkan mantan keindahan. Saat memiliki mobil bergerak cepat kemudian diremkan, penumpang akan terdorong ke depan. Mobil berjalan ke depan pelan kemudian mendadak menginjak gas, maka penumpang akan tercondong ke belakang. C. Jika meletakkan misalnya koin pada atas kain kemudian kita tersebut ditarik secara cepat, maka koin tersebut akan tetap. 2. Hukum Newton 2. Percepatan perubahan dari kecepatan. Gerak benda selalu beranding di depan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh hukum Newton 2. Menarik gerobak mengangkut pumpuk dari rumah ke lading. B. Jika ditarik dengan gaya yang sama, mobil akan masanya lebih besar, mempercepat lebih kecil, sedangkan pada mobilnya yang sama, massa sama jika ditarik dengan gaya yang lebih besar akan mengalami percepatan yang lebih besar pula. C. Mengiring bola pada permukaan datar. 3. Hukum Newton 3. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi, artinya jika suatu benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua membalas gaya dan benda pertama dan arah yang berlawan. Keinginan 2007. Pada saat duduk pada kursi busa, berat badan akan menaikkan kursi ke bawah, sedangkan kursi akan menahan berat badan ke atas. 2. Melempar bola pada dinding, maka bola akan berbalik dengan kekuatan sama. 3. Jika seorang memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka dinding akan mendorong sebesar sama dengan gaya yang kamu keluarkan, tetapi arahnya berlawanan, sehingga orang yang tersebut terdorong menjauhi dinding.